Sorry, tadi kepotong. Tadi sampai di mana ya? Sampai di Oh iya, sampai kita udah dapat kalau si A itu impossible. Terus kita lanjut lagi ke B. Nah, berarti kan si B nih dikasih tahu cycle-nya besarnya 250. Ya kan? Berarti udah tinggal masukin aja, tinggal cari N-nya. Berarti 250 per QH-nya berapa? 500. Nah, berarti kan efisiensinya setengah, 50%. Berarti lebih kecil dong daripada si 0,66 alias 66%. Maka dari itu, kalau misalnya si N lebih kecil daripada N max, berarti dia apa? Irreversible. Irreversible. Terus yang ketiga, QC-nya 150. Nah, kalau W cycle-nya diketahui, QC-nya diketahui tapi QH-nya enggak, berarti kita masukin aja. Nih, W cycle 350. Berarti pakai rumus yang ini ya, yang W cycle sama dengan QH min QC. Berarti 350 sama dengan QH yang kita cari dulu dikurang sama QC. QC 150. QC pindah ruas ke kiri, minus jadi positif. Berarti apa? 500. Berarti besar QH-nya sama dengan 500. Nah, dari situ kita juga dapat dong tuh besar N-nya, efisiensinya. Berarti berapa? W cycle 350 per 500. Kalau kita pakai kalkulator, 35 per 50 dapatnya itu 0,7. Ya, ternyata sih ini lebih besar lagi daripada si N max. Berarti apa? Berarti yang C juga impossible. Sama deh, kalau QH min QC itu dapat W cycle, berarti yang ini 500 dikurang 200 sama dengan 300, itu W cycle ya. 300 per 500. 300 dibagi 500 sama dengan 3 per 5. 3 per 5 sama dengan 0,6. Berarti hampir sama. Berarti di proses ini, di proses yang D, N sama dengan N max. Berarti prosesnya terjadi secara reversible. Kalau misalnya untuk soal yang power cycle, heat pump itu tinggal plug and play aja sih. Asal kalian tahu aja pertanyaannya. Intinya muter-muter rumusnya itu nggak jauh dari W cycle, QH, atau N. Seperti itu. Mungkin kita bakal coba soal yang lain dari buku. Oke, karena ini udah paham ya semuanya, jadi gue jelasin lagi dari awal. Ketika ditanyanya sama kayak awal, yang pertama kita cari dulu N max-nya. Kenapa? Ketika diketahui TH sama TC, N max itu nggak bakal berubah. N max ini bakal kita jadiin sebagai acuan untuk menjawab semuanya. Nah, terus ingat-ingat perbandingannya. Ini yang sama dengan kayak gimana, yang lebih besar kayak gimana, lebih kecil kayak gimana daripada N max. Habis itu kalau udah tinggal plug and play. Terus misalnya diputer-puter dikit, katakanlah yang diketahui W cycle-nya sama efisiensinya, QH-nya ditanya, berarti tinggal diputer-puter aja kan, pakai aljabar biasa. Kayak gitu. Nah, ini kita coba nih. Sekarang soal yang lebih sedikit menantang sih. Di clear canvas dulu aja. Nah, soalnya gini. Kecil banget. Nah, sama kan gambarnya kayak gini. Nah, yang mungkin menarik apa nih? Nih, soal-soal yang ini nih. Mungkin ini kita jadiin PR aja ya. Sekalian dibahas dulu. Nah, berarti kan kalau ditanya thermal efisiensi, berarti kita harus nyari dulu besar dari C sama QH-nya. Nah, terus gimana dong? Kita disuruh nyari thermal efisiensi alias si ini, tapi yang diketahui cuma TH sama TC. Nah, ingat, di sini ada keterangan nih, a reversible power cycle. Berarti ketika ini apa sih namanya ini? Thermal efisiensi sama dengan thermal efisiensi maksimal. Berarti cari dulu nih thermal efisiensi maksimalnya berapa. Berarti rumusnya kan 1 min TC per TH. Berarti take hold-nya 400 per 1600 dikurang 1. Berarti coret 1, 1, 4, 1 dikurang 1 per 4. 1 dikurang 1 per 4. Nah, 0,75. Nah, berarti kita tahu kan kalau reversible N max-nya sama dengan thermal efisiensi. Yaudah, berarti ketika thermal efisiensi maksimal dapat 0,75,
berarti thermal efisiensinya berapa? 0,75 juga. Kayak gitu. Jadi ketika nggak diketahui tapi diketahui reversible, berarti sama aja. Oke, jadi yang A clear ya. Karena thermal efisiensi sama dengan yang max, berarti ya kita dapatnya sama aja, ngitung Nmax sama dengan dapat si efisiensi biasanya. Terus ditanya lagi, oh ini kita asik nih, diketahui TH-nya, diketahui TC-nya, diketahui cycle-nya, yang ditanya QH and QC. Nah, menarik nih. Ini kan reversible nih, berarti masih sama dong acuannya. Thermal efisiensi sama dengan thermal efisiensi maksimal. Berarti kita cari dulu yang si thermal efisiensi maksimalnya. Berarti 1 min 500. Oh, diubah jadi Kelvin dulu. Sorry. Berarti diubah jadi Kelvin tambah 273. 500 tambah 273 itu 723. Situ yang ini 293. 1 dikurang pakai kalkulator ya, 723 per 293. Kebalik. Ini keputer ya. Sorry banget. Ini keputer. Ntar dulu diganti lagi ya. Harusnya 293 per 723. Nah, dapatnya itu 0,5947. Nah, berarti besar si thermal efisiensi maksimalnya sama dengan ini. Nah, berarti kalau misalnya kita pakai rumus nih, thermal efisiensi maksimal kan berarti Nmax nggak tuh, sama dengan W cycle per QH. Ya kan? Ya udah deh. Kalau gini dapat dong kita. Oh iya, tadi ini kenapa diubah menjadi Kelvin, karena kita dimintanya dalam joule, kilojoule. Nah, dapat dan kita, ya kan? Nmax-nya 0,5947. Y cycle-nya dapat 1000 per QH. Berarti besar QH berapa? Berarti kan kalau misalnya mau pelan-pelan nih, QH dikali 0,5947 sama dengan 1000. Berarti QH sama dengan berapa dikali 0,5497 sama dengan 1000. Yang berarti 1000 dibagi QH answer. Dapat nih. Ternyata besarnya dalam kilojoule QH ini sama dengan 1681,395. Nah, balik lagi ke rumus awal. Y cycle-nya 1000. Y cycle sama dengan QH min QC. Ketika Y cycle-nya 1000 dan QH-nya tadi berapa? 1681,395 dikurang QC. Berarti apa? Berarti QC sama dengan 1681 dikurang 1000 kan? Hasilnya pasti di kiri negatif karena 1600 lebih besar daripada 1000. Berarti ke kiri hasilnya negatif, negatif sama negatif hilang jadi positif. Berarti QC berapa? QC sama dengan 1681 dikurang 1000. Dapat deh kita. QC-nya 681 kilojoule min 5. Tada. Berarti kita udah dapat tuh besar yang QC dalam kilojoule. Oke. Karena PR-nya mungkin udah terlalu banyak ya dari dosen-dosen lain. Jadi biar simpel aja, kalian tinggal ngerjain yang ini aja nih. Yang C sama D. Untuk soal nomor 1. Soal nomor 1-nya itu, habis itu soal nomor 2-nya itu soal nomor 1-nya, ini soal nomor 2-nya. Nah, ini soal nomor 2 nih, sama kayak yang tutor tadi. Oke, habis itu udah, mungkin itu aja. Di uploadnya nanti hari Minggu terakhir ya, jam 12 malam. Oke, terima kasih banyak yang sudah datang ke tutornya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.